Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Isyauqi Maude dari SMP Negeri 3 Kota Bukit Tinggi. Saya akan bercerita mengenai perang pertama dalam Islam. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi dan apapun di antara keduanya, penguasa timur dan barat, dan yang menerbitkan matahari di kala siang dan menenggelamkannya di kala malam. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Allah di medan perang sebagai panglima tempur dan membimbing umatnya dalam ibadah sebagai imam. Dan kelak pintu surga akan pertama kali dibukakan hanya untuknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba beliau. Berhubung sekarang bulan Ramadan, saya akan bercerita mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perang Badar diawali dengan niat Rasulullah yang ingin mengembalikan harta milik Muhajirin yang telah dirampas oleh kaum musyrik Quraisy di Mekah yang menjualnya ke negeri Syam. Dan Rasul ingin mencegat itu di tengah perjalanan. Sebelumnya ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak sempat membawa harta benda mereka. Jadi seluruh harta, baik rumah, kuda, barang, dan segala harta ditinggal di Mekah. Hal itu dimanfaatkan oleh kaum musyrik Quraisy untuk dijadikan modal dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah yang awalnya hanya ingin mencegah kafilah dagang, tidak mewajibkan kepada seluruh hambanya pada saat itu untuk berperang. Jadi Rasulullah iklankan untuk mencegah kafilah dagang, sehingga pasukan yang terkumpul pada saat itu hanya sekitar 314 orang, termasuk Rasulullah. Dikarenakan niat awal hanya untuk mencegah kafilah dagang, maka pasukan yang disiapkan pun tidak begitu besar, dan bahkan ada sahabat yang hanya menggunakan sebilah pedang dan baju sehelai. Awal perang Badar terjadi dikarenakan pasukan muslimin yang awalnya mengejar kafilah dagang bertemu dengan pasukan yang dikirim dari Mekah. Sebelumnya, karena mendengar kabar bahwa Rasulullah ingin mencegat kafilah dagang, para pemimpin-pemimpin Quraisy di Mekah mengutus sekitar 900 pasukan untuk menolong kafilah dagang tersebut. Karena cemas hartanya akan dirampas, maka seluruh kepala suku pun ikut dalam peperangan tersebut. Dan pada akhirnya bertemulah pasukan muslimin dan pasukan Quraisy di wilayah Badar. Dalam tradisi Arab jahiliyah,
Setiap peperangan itu pasti diawali dengan duel. Duel antara prajurit terbaik dari satu pasukan dan satu dari utusan lain. Pada awalnya, pasukan Quraisy sudah mempersiapkan 3 orang terbaik dari pasukannya. Dan dari muslimin, majulah 3 orang dari kaum Ansar. Namun karena melihat dari 3 orang yang maju dari muslimin, pasukan Quraisy menolak dan ingin dipertemukan dengan orang-orang muhajirin yang asli orang Mekah agar yang bertarung di awal tersebut adalah sama-sama orang dari Mekah. Maka Rasulullah mengutus 3 orang sahabat yang luar biasa, yaitu Hamzah, paman beliau, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, keponakan beliau, dan seorang sahabat lainnya. Dua pertarungan dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun sayang satu sahabat meninggal dan menjadi syuhada pertama di perang Badar. Tidak lama setelah itu tercetuslah perang Badar. Kedua pasukan menggempur habis-habisan. Dan tanpa babat meluncurlah 2 orang dari kaum Aus, seorang dan menyerbu kepala dari pasukan musyrikin, yakni Amr bin Hisham atau Abu Jahal. 2 anak muda tersebut langsung menyerbu Abu Jahal dengan seluruh pasukannya. Yang mundur tersebut dikejar oleh pasukan Nabi Muhammad yang mengutus pasukannya dalam pasukan kecil untuk saking luar biasanya perang ini, Allah bahkan mencatatkan perang ini dalam Al-Quran, yakni dalam surat Ali Imran ayat ke-123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillatum fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolongmu dalam perang Badar, padahal kamu hanyalah dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Iz taqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddukum wabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau mengatakan kepada orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Jadi menurut pengakuan pasukan Quraisy yang awalnya kafir dan kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat, di dalam perang Badar yang bertempur itu tidak hanya pasukan muslim. Mereka melihat begitu banyak pasukan orang-orang yang berkuda dan berseragam putih jatuh dari langit. Itu tidak henti-henti, dan itulah yang menghancurkan pasukan musyrik atas izin Allah. Jadi kesimpulannya,
Walaupun kelihatannya kita kalah, secara akal dan logika pasukan muslim saat itu sudah kalah karena pasukannya adalah 3-1, 900 melawan 300. Namun karena izin Allah, Allah menolong dengan bantuan malaikat dan kemudian peperangan itu dimenangkan oleh muslimin. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya undur diri. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.